Dari program sebelumnya yang sudah ada, Pak Heru, seperti manfaat layanan tambahan yang ada di JHT, jaminan hari tua jam sostek, itu pun tidak menjamin orang bisa punya rumah karena banyak kriteria yang ternyata harus dipenuhi dari sisi perbankan. Lalu apa yang membuat Tapera bisa berbeda dari program yang sudah ada, Pak? Nah, ini menariknya gitu ya. Tapera ini ya, syarat tadi sudah dibacakan di awal oleh Mbak Sylvia ya, di salah satu pasal di PP 25 2020 bahwa syarat untuk mendapatkan pembiayaan perumahan atau peserta bisa mengajukan KPR adalah minimum 1 tahun dia menjadi peserta dan 1 tahun dia nabung. Ya, jadi itu meningkatkan bankability dari peserta sebenarnya. Kenapa? Ya dari keaktifan dia nabung ya, yang 3% dari penghasilan tadi ya selama 1 tahun itu kita nilai bahwa track recordnya bagus nih. Dan orang ini akan mampu kalau dia diberikan pembiayaan KPR akan mampu untuk ngangsur gitu ya. Ya. Pengalaman selama ini ya dari FLPP dan dana Tapera yang kita keluar dari Bapertarum itu angsuran per bulannya yang sekitar 1 juta. 1 juta rupiah gitu ya. Tapi selama tenor 20 sampai 30 tahun. Pasal 39 PP itu kan disebut juga BP Tapera bisa menentukan terkait dengan kemendesakan. Iya. Nah, jadi betul. tidak hanya 38. Iya, betul. 39 juga harus karena akan terjadi subjektivitas BP Tapera. Kemendesakan itu memang kemendesakan itu ada di sini. Itu kita nilai secara objektif ya, dari sisi usia, lamanya dia mengantri, kan jumlah keluarganya, itu kita pertimbangkan semua. Ya, artinya kan jadi tidak semena-mena sudah lancar membayar pun belum tentu otomatis kan gitu juga. Membayarnya lancar kan belum otomatis. Kalau BP Tapera bilang Anda nggak mendesak, nggak dapet. Oh gitu, Pak? Iya. Di pasal 39 begitu. Nggak seperti itu. Enggak, coba baca pasal 39 ya. Kemendesakan. Kemendesakan itu yang menentukan BP Tapera. Itu kan memang parameter kemendesakan itu memang itu ada kriteria ya tentu dinilai dulu kan karena kan tidak bisa sekaligus. Justru maksud saya gini. Sudah bayar 12 bulan tapi belum tentu bisa dapat. Begitu ya Pak Heru? Kan yang menentukan itu bankable atau enggak itu salah satunya dari kami. Kenapa? Karena ini pembiayaan kan blended, bukan uangnya bank sepenuhnya. Ya, maksud saya sebagian besar adalah dari uang tabungan peserta tadi, sehingga kita berhak menentukan ke bank, bukan bank yang menentukan ini bisa apa enggak. Ini sudah cukup teknis, tapi kita kembali lagi ke awal ketika tadi saya menanyakan soal urgensi Tapera ini. Mungkin ke Pak Panagian dulu. Pak Panagian, tadi Pak Heru sudah menjelaskan ada backlog atau kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan rumah di Indonesia. Saat ini mencapai 18% atau setara 12,7 juta keluarga. Kalau kami tidak salah ya. Betul. Tepat tidak Pak Panagian diatasinya dengan cara potong gaji 3% untuk iuran Tapera atau tabungan Tapera? Ya. Dari 73 juta keluarga di Indonesia, memang perumahannya masih 13 juta yang kurang lebih yang masih belum punya. Jadi dia bisa tinggal di tempat yang orang lain miliki kan. Tetapi yang lebih parah adalah 26 juta yang tidak layak huni. Stunting 60% datang dari rumah yang tidak layak huni. Apa kriterianya? Ketinggiannya, jumlah luas ruangannya, sanitasinya, dan segala macam. Jadi kalau dikasih tahu bukan 10 juta hanya soal punya rumah sebenarnya. Kalau kita lihat tingkat kesejahteraan itu memang kumuh itu harus diselesaikan 26 juta, 900 tuh. Itu 26 juta itu dari 75 juta rumah itu. Yes, dari 23 juta keluarga. Ya. Jadi 73 keluarga yang tidak punya rumah kurang lebih 12, berarti kan 12 juta ini tinggal bisa bukan rumahnya dia, entah dalam bentuk sewa dan segala macam. Tetapi dari 73 juta pun 26 juta itu tidak layak secara ventilasi, secara higienis dan segala macam. Kalau di kesehatan itu berarti krisnya itu belum bisa itu. Jadi artinya kalau disebut gotong royong itu sangat bagus. Intinya maksud Anda pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri, harus dibantu dengan gotong royong masyarakat. Yes. Kenapa? Karena kalau kita lihat persoalan properti itu kan terjadi mismatch. Yang tinggi. Dia dana jangka pendek, bank itu kan bisa bangkrut dalam 1 bulan. Ditarik semua kayak tahun 98 bangkrut dia. Sementara finance untuk housing itu dicicil sampai 25 tahun. Jadi mismatch, maturity. Jadi kalau nggak ada dana jangka panjang, seperti nanti yang iuran itu tabungan itu misalnya umur 20, diambil umur 58 kan 28 tahun itu uang. Nah itu yang membuat stability dari finance, housing finance. Jadi kalau Pak Said bilang tadi Central Provident Funds di Singapura. Saya sekolah di Singapura tahun 90. Profesornya selalu bilang kesejahteraan Singapura itu karena rumahnya semua hampir 98%. Pada tahun itu.
Malaysia mengikuti Employee Provident Fund. Iya. Ya. Iya. Jadi ini konsepnya sangat benar karena apa? Kita butuh dana jangka panjang yang berkelanjutan dalam jumlah yang sangat besar. Secara konsep menurut Anda benar ya ini? Memang harus ada tapera ini? Ya, tapi itu sistem jaminan sosial. Pak. BP Tapera ini kan nggak jelas, banci lah kalau bahasa kita. Kenapa banci? Loh, dia sistem jaminan sosial atau bantuan sosial. Kalau dia bantuan sosial, maka dia harus ambil dari dana pemerintah APBN. Kalau dia sistem jaminan sosial, ada tadi 3, bisa iuran, bisa pajak, bisa gabungan di antara kedua. Misal tadi jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan itu adalah tabungan sosial. Kalau asuransi sosial, jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan jaminan kesehatan. Nah, tapera ini apa? Ya, oke. Pemerintah masalah teknis Pak Said nggak ada masalah deh. Nanti masih ada 2-3 tahun di diskusi. Tapi secara konsep dia akan memberikan kepastian kesejahteraan masyarakat Indonesia sampai tahun 2045. Saya Nggak jamin. bisa Pak. Sampai situ dulu. Asabri dan Taspen aja itu uang tentara loh itu. Iya. Itu aja dia korupsi. Apalagi uang kita. Gini. Ya, gini. Kalau soal gini, diskusi kita ya. Kalau Ini di bawah-bawah. Nanti kita bahas soal celah korupsinya, kita bahas. Pak Panagian kan mengatakan spiritnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya tanya dulu ke Apindo, benar tidak ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Pak Darwoto. Jadi kalau tadi yang Bang Niangan sampaikan, secara konsep memang iya, ya secara konsep bahwa ini ada gotong royong apa itu is oke lah. Tetapi kembali ke tadi, ini jaminan sosial apa tabungan? Kalau jaminan sosial it's okay gitu. Tapi kalau tabungan tuh sifatnya harus sukarela dong. Ya tidak boleh diwajibkan. Tabungan wajib, ya kan? Kecuali istilahnya sebelum jam selesai kan tabungan hari tua itu satu-satunya wajib pada saat itu ya. Nah, inilah yang menjadi masalah di sini karena sejak 2015 akhir 15 itu kita membahas undang-undang ini. Kita dari pengusaha udah menolak. Bahkan waktu itu teman-teman serikat pekerja di Tripartit Nasional juga sudah menolak. Ini nggak ada urgensinya dikeluarkan aturan tapera ini. Oke lah kalau untuk ASN, TNI, Polri silahkan saja. Tapi kalau untuk swasta, karena sedang pada saat itu 2015 kan sedang mulai ada keluar yang namanya manfaat layanan tambahan itu. Nah itu kan ini masih idle belum digunakan. Memang benar tadi apa yang disampaikan. Ini yang mengajukan bankable apa tidak? Sama Pak kalau di tapera juga ini orang bankable apa enggak seperti tadi yang kalau terjerat kasus pinjol misalnya. Pasti kan nggak mungkin gitu. Ya, tapi begini, dari segi pengusaha bisa dipahami karena dia sudah ikut dalam 5,7 itu kan. Iya. Nah, jadi nanti solusinya bagusnya begini. Oke, dikurangi JHT-nya. Lalu ditransfer yang Anda bilang tadi MLT itu dimasukin ke Bank Tapera. Nah, itu yang malah pasti diprotes sama buruh. Itu total agenda. Baik. Tapi sebelum itu, Semangat ngurus negara kayak ngurus Sekarang gini. Segala sesuatu yang tidak boleh kita sepakati. Sekarang Gak ada masalah. Rekomposisi dari JKK emang tidak masalah. Iya. Untuk idenya Bapak Enggak, saya hanya ingin menanggapi Apindo, Pak. Tidak rela mengeluarkan 0,5. Masalahnya Apindo ini dari pengusaha sudah mengeluarkan banyak. Misalnya, kita punya tabel di sini, ada ragam potongan gaji pekerja ini dari pajak penghasilan, kemudian potongan untuk BPJS Ketenagakerjaan, banyak ya potongannya yang bisa kita lihat. Dan ini kesehatan. Ada yang belum masuk, apalagi Pak? Kesehatan juga ada. Nah ini dia, kesehatan, asuransi, dan sekarang mau tapera. Ini tidak hanya dibayarkan pekerja, tapi juga ditanggung perusahaan. Dari perusahaan sudah menanggung totalnya berapa Pak dari semua potongan-potongan ini? Potongan-potongan antara sekitar 18 sampai 19%. Ditambah 0,5 lagi buat tapera memangnya nggak bisa Pak? Memang disebutnya kecil itu, tapi kan ini besar juga bagi bisnis. Setiap bulan. Setiap bulan dan ini seterusnya. Seluruh pekerja. Gitu. Kenapa nggak kita dari pengusaha itu berpikir bahwa ya udah untuk pengusaha karyawan swasta manfaatkan aja layanan tambahan itu saja. Yang sudah ada. Cukup. Itu masih banyak kok belum masih idle banyak itu. Dari 160 triliun itu kurang lebih baru berapa persen itu. Dan kecil diusahakan sekali. juga Pak Permenaker 17 2021 tentang MLT perumahan itu direvisi dulu supaya tadi aksesnya lebih
ya tentunya memang kaitannya dengan suku bunga ya. Di Tapera kan juga ada suku bunga. Nah, yang di MLT ada suku bunga. Nah, itu yang coba diturunkan sehingga bisa lebih untuk pekerja swasta. Kan gini artinya, pembagiannya supaya jelas. Yang PNS, TNI, Polri, dan masyarakat mandiri dikerjakan. Pasarnya ini, MLT, perumahan pekerja swasta ini. Supaya bisa berkolaborasi mereka. Kan nggak nunggu di sini. Kalau di sini kan semuanya berapa tahun. Ujung-ujungnya Bang Melki. Nah, dibagi aja, dibagi supaya ini porsinya ini kerjain, ini kerjain. Jadi bersamaan. Jadi gini Bang Timbul. Itu teknisnya. Jadi